Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngelihat seorang anak yang udah belajar mati-matian, ngabisin waktu berjam-jam, tapi nilainya kok tetap aja nggak naik-naik? Nah, di penjelasan materi kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah metode ilmiah yang keren banget. Sebuah pendekatan terstruktur yang benar-benar bisa ngerubah total cara kita memahami dan ngebantu siswa-siswa yang lagi kesulitan di kelas. Yuk kita mulai. Oke, coba bayangin skenario yang cukup bikin patah hati ini. Kamu punya murid, atau mungkin ngeliat anak di kelas, dia tuh rajin banget, selalu nyoba ngasih yang terbaik. Tapi, entah kenapa, nilainya selalu jongkok. Asli, ini bikin frustrasi banget kan? Nggak cuma buat si anak yang rasa usahanya sia-sia, tapi juga bikin guru dan orang tuanya bingung harus ngapain lagi. Nah, buat mecahin teka-teki ini, kita bakal bertindak ibarat dokter belajar. Kita bakal ngelematin 5 tahapan penting. Mulai dari ngomongin konsep dasar kesulitan belajar, mengenali gejalanya, nyari tahu akar masalah dari faktor internal dan eksternal, sampai akhirnya kita bahas prosedur diagnosisnya secara klinis. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep dasarnya. Mari kita lihat gimana sih kacamata medis ini dipakai dan diadaptasi secara cerdas di dunia pendidikan. Poin paling krusial yang harus kita sepakati di sini adalah kita nggak boleh lagi asal ngecap anak sebagai pemalas. Istilah diagnosis ini tuh sebenarnya minjem dari dunia medis. Menurut ahlinya, Thorndike dan Hagen, diagnosis itu proses nyari kelemahan atau penyakit lewat pemeriksaan gejala yang super teliti. Jadi, kita ini ibarat klinisi yang lagi nyari tahu apa sih penyakit akademis si anak ini, biar kita bisa ngasih resep obat yang benar-benar pas. Terus ada perbedaan yang tegas banget nih yang harus kamu tahu. Kalau kesulitan belajar umum, biasanya emang ada kaitan sama kondisi neurologis, di mana IQ anak secara keseluruhan ada di bawah rata-rata. Tapi, ini yang menarik, kesulitan belajar spesifik itu terjadi waktu anak dengan IQ normal atau bahkan sangat cerdas, tiba-tiba kesulitan luar biasa di satu area tertentu saja. Jadi kecerdasan tinggi itu nggak selalu menjamin bebas hambatan belajar loh. Lanjut ke bagian kedua. Mirip kayak dokter yang peka sama tanda-tanda demam, atau batuk, kita sebagai pendidik juga harus pintar ngenalin alarm peringatan dari kesulitan belajar ini. Gejala-gejala ini tuh ngebentang jauh lebih luas dari sekedar nilai rapor yang merah ya. Kamu mungkin perhatiin ada anak yang butuh waktu sampai 40 menit cuma buat ngerjain tugas 10 menit. Atau tiba-tiba perilakunya berubah drastis, mulai sering bolos, cari perhatian di kelas, atau secara emosional jadi gampang marah, murung, dan narik diri dari pergaulan. Disleksia adalah contoh yang brilian banget buat ngegambarin gejala yang spesifik ini. Anak dengan disleksia itu sama sekali nggak bodoh, tapi otak mereka memproses visual dengan cara yang beda. Mereka mungkin secara fisik beneran ngelihat huruf B itu kebalik jadi P, atau angka 6 jadi 9. Coba dibayangin betapa capek dan frustrasinya proses ngebaca buat mereka. Kasusnya mirip nih sama diskalkulia dan disgrafia. Anak dengan diskalkulia bakal susah banget nangkep logika dasar matematika, biarpun udah dijelasin berkali-kali. Kalau disgrafia beda lagi, otak mereka kesulitan banget nerjemahin suara atau pikiran ke dalam perintah motorik buat nulis. Jadi nulis itu rasanya kayak olahraga berat buat mereka loh. Nah, setelah tahu gejalanya, sekarang di bagian ketiga kita bakal nyari tahu akar masalahnya. Kita mulai dulu dengan nginvestigasi dunia di dalam diri anak itu sendiri, alias faktor internal. Secara ilmiah, setiap tantangan belajar itu akarnya cuma datang dari 2 arah kok. Tekanan dari dalam pikiran dan tubuh si anak, yang kita sebut faktor internal, atau tekanan dari luar dan lingkungannya, yang kita sebut faktor eksternal. Kita bedah yang di dalam dulu ya. Dari sisi psikologis atau kejiwaan, kadang penyakitnya tuh bukan karena mereka nggak mampu mikir secara intelektual, bisa jadi mereka sekedar kehilangan motivasi, krisis rasa percaya diri, atau lagi nyimpen konflik batin dan kecemasan yang terus-terusan nguras energi mental. Kalau pikiran lagi ruwet, gimana bisa konsentrasi belajar kan? Tapi tunggu dulu. Kendala internal ini bisa juga murni urusan fisik atau kejasmanian. Coba pikirin ini. Ada loh siswa yang terus-terusan dapat nilai jelek, padahal alasannya sesimpel mata dia minus dan gak pernah diperiksain. Dia benar-benar gak bisa ngelihat papan tulis dengan jelas. Atau mungkin dia gampang sakit, jadi selalu kelelahan di kelas. Masuk ke bagian keempat. Gimana kalau ternyata anaknya sehat-sehat aja dan semangat, tapi kok tetap bermasalah? Berarti kita harus pasang kacamata detektif dan ngecek faktor eksternalnya. Yang pertama dari sisi eksternal adalah faktor instrumental di sekolah. Dan jujur aja, di sini kita sebagai pendidik dituntut punya kerendahan hati. Kadang masalahnya emang ada di cara ngajar kita yang ngebosenin, kurikulum yang kelewat berat, atau sesederhana alat belajar dan buku teksnya emang kurang memadai aja buat mensupport mereka.
Selain sekolah, lingkungan sosial itu ngaruhnya luar biasa. Anak secerdas apapun bisa hancur fokusnya kalau di rumah kondisinya lagi penuh konflik atau disharmoni keluarga. Belum lagi pengaruh negatif dari teman nongkrong yang salah atau bahkan lingkungan sekolah yang letaknya di pinggir jalan raya dan terlalu berisik. Oke, sekarang kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang paling bisa langsung diactionkan. Gimana sih langkah klinis buat mendiagnosis dan nyembuhin masalah ini? Pakar pendidikan Ross dan Stanley pernah nyusun serangkaian pertanyaan pemandu yang brilian banget. Siapa yang bermasalah? Di mana letak masalahnya? Kenapa bisa gitu? Terapi apa yang cocok? Dan gimana cara nyegahnya? Pertanyaan-pertanyaan logis inilah yang ngebentuk struktur dasar buat prosedur diagnosis kita. Mengacu dari pertanyaan tadi, jadilah 6 langkah konkret yang harus dilewatin. Mulai dari identifikasi kasusnya, lokalisasi masalah, analisis faktor penyebab, bikin prognosis penyembuhan, ngasih terapi, dan ditutup dengan evaluasi. Ibarat resep dokter, rutenya jelas banget. Yuk kita bedah satu-satu dengan cepat. Langkah pertama, identifikasi. Di tahap ini, guru bertindak nyari tahu siapa sih yang tertinggal dengan ngecek rata-rata nilai kelas. Guru juga harus aktif ngamatin, ada nggak perilaku aneh di kelas. Atau bisa pakai teknik sosiometri buat ngecek apakah anak ini terisolasi atau dijauhi dari pergaulan teman-temannya. Selanjutnya, langkah kedua dan ketiga ini seringnya jalan barengan. Lokalisasi itu ibarat nyari jarum di tumpukan jerami. Kita cari tahu di mata pelajaran apa atau di keterampilan kognitif mana anak ini tersandung. Abis ketemu titiknya, kita analisis faktor buat jawab kenapa. Bisa lewat wawancara, tes diagnostik, atau cek medis buat mastiin ini tuh faktor internal tubuhnya atau faktor eksternal lingkungannya. Kalau udah ketemu biang keroknya, kita masuk ke langkah keempat, prognosis. Kita perkirakan butuh waktu berapa lama dan intervensi apa yang paling pas. Begitu rencananya matang, kita eksekusi langkah kelima, yaitu terapi. Terapi di sini tuh bukan cuma benerin nilai ya, ini bisa berupa pengajaran remedial individual atau sesi konseling khusus buat mulihin kepercayaan diri anak yang hilang. Terakhir banget, kita nggak bisa cuma ngasih resep terus ditinggal pergi. Langkah ke-6 ini wajib, evaluasi. Ini adalah tindak lanjut kritis untuk mastiin apakah terapi kita benar-benar berhasil bikin nilainya naik dan si anak merasa lebih baik. Kita harus pastikan resep edukasi kita benar-benar nyabut masalah sampai ke akar, bukan cuma ngilangin gejalanya sementara. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan dalam buat kamu renungin. Besok-besok, kalau kamu ngeliat ada siswa yang nilainya berantakan dan kelihatan susah banget ngikutin pelajaran, apakah kamu bakal langsung ngecap mereka malas atau bodoh? Atau kamu bakal berhenti sejenak, ngamatin gejalanya, dan mendiagnosis masalah mereka dengan tepat layaknya pendidik sejati? Keputusan ada di tangan kamu. Terima kasih udah ngikutin penjelasan materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru lainnya.